untuk Mas Permadi ini. Lanjut pertanyaan tadi ini, sebenarnya ilmu santet itu apa sih dan kenapa selalu berkonotasi negatif, monggo? Ya, karena ilmu santet sekarang ini digarap oleh para intelektual, profesor, doktor, ahli hukum yang tidak mengerti santet. Jadi tidak merumuskan definisi juga keliru. Seakan-akan santet itu berkonotasi negatif. Padahal santet itu ada dua macam. Black magic memang konotasi negatif. Orang yang menyantet orang untuk menyakiti atau membunuh. Tapi juga ada white magic. Orang yang menolong orang yang kena santet. Jadi santet itu sama dengan pistol. Kalau pistol dibawa polisi katanya untuk melindungi rakyat. Tapi kalau dipegang pembunuh, yang bunuhin rakyat. Pistolnya sama. Penerapan secara putih tadi, santet itu misalnya seperti apa, Om? Selain untuk mengobati yang kena santet. Yang putih tadi? Yang putih. Ya katakanlah ada perang ya. Iya. Musuh sana, kita di sini. Kita bunuh musuh dengan santet kan bagus. Dalam kondisi perang ya, Om? Ya? Dan santet ini ya, secara teori itu lebih hebat dari teknologi modern. Katakanlah teknologi modern punya balastik ya, punya roket dan lain sebagainya untuk mengalahkan musuh. Katakanlah waktu Amerika mau mengalahkan Jepang, Kaisar Hirohitonya selamat, tapi yang mati, yang kena bom atom itu kan rakyat banyak, ratusan ribu mungkin jutaan orang. Tapi kalau santet, yang kena ya yang bersangkutan, nggak membunuh yang lain. Jadi lebih tinggi sebenarnya, lebih spesifik, lebih spesifik. Jadi nggak sampai melukai orang banyak, tapi intinya itu kan santet itu ada batasannya nggak, Om? Misalnya untuk khusus Jawa atau khusus Kalimantan, misalnya misalnya nih, Om, ya, misalnya gitu. Kita mau nyantet misalnya orang Amerika yang berada di Amerika gitu, itu bisa nggak, Om? Atau emang ada batasan-batasannya? Sebenarnya di seluruh Indonesia ini dari Aceh sampai Papua penuh dengan ilmu santet, dengan praktek masing-masing. Di Amerika pun ada yang namanya voodoo, impor dari Afrika. Di Malaysia ada ilmu santet juga. Dan ini terang terlihat kalau terjadi pertandingan final Thomas Cup antara Indonesia melawan Malaysia. Dua-duanya bawa dukun santet. Jadi tanya sama Edi Hartono atau Lim Swee King, kalau mau nyemes gitu disantet, dia jatuh, bisa jatuh, atau raketnya patah dan lain sebagainya. Itu perang santet. Masih saya terima argumennya, teman-teman. Setuju. Tidak ada yang tahu, tertutup semua. Karena yang pakai juga orang-orang besar, tokoh-tokoh olahragawan. Malah terus terang saja, kalau ada pilkada, lurah-lurah atau kepala desa, itu menggunakan santet luar biasa untuk menjatuhkan lawannya. Jadi sebenarnya santet itu sebuah budaya bangsa Indonesia. Tapi karena pemakaiannya yang negatif lebih banyak ketimbang yang positif, nah terkenalah santet sebagai ilmu negatif. Luar biasa. Ini bisa diterima secara akademis, logika dan umum loh, Pak. Nah, ini Pram ada mungkin sesuatu? Om, selamat malam, Om. Malam. Kalau saya cuma mau tanya, media yang digunakannya tuh apa, Om? Media yang digunakan. Iya. Jadi santet itu sebenarnya satu yang ilmiah ya. Ilmiah, ya. Namanya ilmu dematerialisasi. Ada materi, katakanlah paku, jarum, rambut, dan lain sebagainya. Nah, ini dengan kekuatan batin atau dengan mantra atau dengan doa atau dengan jin itu dijadikan imaterialisasi, imaterial. Jadilah energi. Nah, kalau sudah jadi energi, dimasukkan ke badan si jenggot ini kan mudah sekali. Bisa masuk, masuk itu. Dimasukkan ke badan si jenglot ini. Nggak bisa begini kan, sebab itu jadi energi ya, abstrak, energi masuk ke badanmu, terus dimaterialisasi kembali. Jadi maka energi yang ada di badanmu tadi kembali menjadi paku, menjadi jarum, menjadi rambut dan lain sebagainya. Dan ini pernah dibuktikan secara ilmiah oleh Romo Lukman. Romo Lukman adalah seorang Romo Katolik dari Belanda yang sangat mencintai Indonesia,
tinggal di Purworejo dan berganti nama menjadi Romo Lukman Handoyo. Itu bekerja sama dengan rumah sakit di Jogja. Ya. Orang yang kena santet itu di ronsen. Ya. Dan betul di otaknya ini ada paku, ada jarum dan lain sebagainya. Nah, untuk membuktikan white magic tadi, dicari orang white magic untuk mengeluarkan ilmunya sama. Paku dan lain sebagainya dijadikan materi, Masuk, dikeluarkan, jadi nyata di keluar. Silakan. Om mau tanya lagi Om. Nah, orang yang disantet itu apakah dia bisa siapa aja, ataukah itu. apa yang imannya Iya. kuat misalnya nggak bisa, atau siapa saja, atau tergantung bagaimana? ahli santetnya. Oh, tergantung. Kalau ahli santetnya baru sekolah SD, yang nggak mampu menyantet orang yang imannya kuat. Tapi kalau sudah profesor doktor ahli santet, ya mampu. Bapak, ada ini nggak spesifikasi khusus untuk orang yang mau belajar santet, atau harus orang yang seperti apa yang dia baru bisa mempunyai ilmu santet, atau semua orang bisa mempelajarinya? Semua orang bisa mempelajari, tergantung ketegaan yang bersangkutan untuk melakukan black magic. Anda punya ilmu santet, tega nggak bunuh saya? Ya. Untuk Mas Permadi nih. Kabarnya Mas Permadi pernah mengalami disantet seseorang sampai 3 kali nih. Seperti apa gejala dan gimana sembuhnya nih, monggo? Oke, saya sudah menikah. Tiba-tiba pada suatu saat potensi saya hilang. Saya menjadi impotensi. Wah, siapa? Nah, ini? kemudian saya heran apa sebabnya. Saya ini orang yang normal. Kemudian ada teman saya yang menyarankan seorang yang mengerti tentang santet. Saya datangi, oh kamu kena santet. Diobati sama dia. Saya ingin tanya, siapa yang nyantet? Nggak usah tahu, pokoknya dalam 3 hari dia pasti datang kepadamu. Ternyata 3 hari itu datang seorang teman istri saya yang dulu mencintai istri saya. Nah, karena dia nikah sama saya, dia sakit hati. Lalu dibuatlah saya impotensi. Yang kedua, ya 2 saja ya, nggak usah. Satu saat di dada saya itu terasa panas sekali, sakit sekali. Kalau jam 2 malam tuh tiba-tiba tuh sakit tercekam. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu saya mendatangi seorang dukun, ahli, dikeluarkan. Jadi dikeluarkan dari jantung saya itu kawat yang sudah karatan sama tali untuk mengikat jantung saya, itu diambil sama dia. Bisa, ya. Semua orang pasti akan tidak percaya bagaimana dia cara mengambil dan lain, karena ini masalah gaib. Tapi faktanya materi yang berupa tali dan kawat yang sudah berkarat tadi dikeluarkan. Saya sembuh, merasa nggak ada masalah lagi. Luar biasa. Ini aku menanya, maksudnya penangkalan secara dini apa yang harus kita lakukan gitu loh, yang secara umum aja gitu loh, Om. Ya karena orang pada umumnya kan tidak sadar kalau dia mau disantet. Iya. Kecuali kalau memang dia punya musuh yang pinter nyantet, gitu ya, dia mungkin bertahan dan minta memanggil seorang white magic untuk melindungi dia dan lain sebagainya. Tapi umumnya orang biasa kan nggak sadar kalau dia mau disantet. Musuhnya kita nggak tahu siapa. Nah itu mudah kena. Gitu. Makanya Antisipasinya apa kira-kira, Om? Kenapa? Antisipasinya. Antisipasinya, menurut Gendeng Pamungkas, Iya. tukang santet itu, katanya kita harus riang, banyak tertawa, banyak humor. Itu sulit karena makanya itu Mas Tukul biarpun banyak musuhnya, selamat terus karena senang humor. Dan makanya yang senang nonton buka mata, selamat dengan santet. Makanya yang belum nonton bukan mata biar gembira terus, biar semangat terus, bermanfaat orang banyak. Betul. Ayo tawa, tapi jangan sendirian gitu. Kembali ke untuk Mas Permadi. Baru-baru ini kan ada RUU tentang santet yang ramai dibicarakan, kabarnya Mas Permadi salah satu yang mendukung adanya RUU. Apa ini alasan kalau boleh tahu nih, monggo? Saya mendukung dengan syarat
Artinya rumusan RUU ini sebenarnya bukan RUU, sudah ada di dalam undang-undang KUHP itu. Cuma sekarang mau direvisi karena pasal-pasal yang ada itu ngawur. Biar dijelaskan. Seperti yang saya katakan tadi, dibuat oleh profesor doktor yang tidak mengerti tentang santet. Nah, saya setuju dengan syarat. Artinya yang membuat, merumuskan dan lain sebagainya bukan hanya ahli hukum, bukan hanya profesor doktor, tapi juga satu orang yang mengerti santet. Katakanlah saya bukan tukang santet, tapi saya mengerti tentang santet dan praktisi santet. Orang penyantet itu harus diajak untuk merumus bagaimana dia bisa membuktikan, bagaimana dan lain sebagainya. Sebab orang mengatakan, oh sulit membuktikan, itu paling gampang toh. Jadi seorang yang kena tembak, pistol, kan ada ahlinya tentang balastik ya, ahli balastik. Itu ulirnya pistol begini, pelurunya masuk gini dan lain sebagainya. Ya itu seorang ahli. Biasanya polisi yang dididik khusus untuk ahli balastik. Kalau ada orang kena tembakan atau kena pisau, itu ahli forensik. Ya dokter siapa itu yang senengannya ngutik-utik mayat itu. Pernah jadi bintang tamu di sini. Itu ya ahli di bidangnya. Nah kalau ada orang menggugurkan kemudian meninggal, ya ahli kandungan yang bisa melihat penggugurannya salah atau tidak. Nah, kalau ada orang kena santet, masuk ahlinya ahli hukum yang nggak ngerti santet. Ya, tentu saja harus praktisi santet. Masuk. Dan yang harus yang kelasnya yang sudah profesor, yang mungkin yang sudah title-nya tinggi lagi di atas profesor itu apalagi itu ya? Itu kan gampang. Katakanlah ahli santet di Indonesia itu ada ribuan. Katakanlah diambil 25. Kemudian ada polisi, ada jaksa, ada ustadz, ada apa. Dites kan, kamu benar ngerti atau tidak. Nah kalau sudah lulus tes, ya kamu nanti jadi saksi ahli kalau ada pengadilan tentang korban santet. Amazing, good, very good. Pemirsa, masih hangat di telinga kita tentang anggota Dewan Rakyat yang studi banding ke luar negeri guna membahas tentang RUU Santet. Setelah kepulangan anggota yang dihasilkan beberapa kesimpulan mengenai RUU Santet ini. Seperti apa kelanjutannya kita lihat di plasma. Pemirsa, melihat banyaknya berita tentang santet yang terjadi di tanah air mengunggah para petinggi rakyat untuk mencanangkannya dalam bentuk RUU Santet. Salah satu alasan dibentuknya RUU Santet adalah agar dapat memberikan jawaban atas keresahan masyarakat tentang hal mistik yang terjadi di Indonesia terkait dengan pemberitaan yang beredar selama ini. Bahkan beberapa anggota Dewan Rakyat pun melakukan studi banding hingga ke luar negeri guna membahas tentang RUU Santet ini. Pemirsa, malam ini bintang tamu saya adalah seorang anggota Komisi 3 DPR yang ikut studi banding ke luar negeri membahas tentang RUU Santet. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita tanyakan pada Bapak Nudirman Munir. Luar biasa. Silakan. Kembali ke untuk